Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah abang kakak, Miss ingatkan pada abang kakak semuanya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 4, globalisasi, dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik. Dan yang keempat, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia dengan mandiri. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Nah, abang kakak nanti akan kita diskusikan bersama ya. Nah, berikut ini dalam kegiatan Ayo Membaca, kita akan membaca teks tentang Aku Cinta Produksi Indonesia. Nah, abang kakak, untuk memudahkan abang kakak sekalian, silahkan dibuka buku tematiknya di subtema 3 pembelajaran 4. Nah, Miss akan bacakan dari sini, abang kakak simak dengan baik ya. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, abang kakak, tidak bisa kita pungkiri ya, di era globalisasi ini banyak produk luar negeri yang beredar di negara kita ya, seperti baju, sepatu, tas, atau produk-produk lain. Nah, ini
ya, dengan karena adanya kemudahan ya, kemajuan di bidang teknologi, khususnya teknologi transportasi. Jadi dalam pengiriman produk ke negara lain itu sekarang sudah lebih mudah. Nah, kalau dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya, pemerintah itu memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor, sehingga produk impor itu ini ya hanya sedikit ya yang memakainya karena harganya sangat mahal. Namun sekarang ini dengan adanya tuntutan perdagangan bebas ya, maka mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Jadi rela tidak rela ya, mau tidak mau, maka produk dalam negeri harus ini ya bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah, jadi siapa yang harus ini ya melestarikan atau harus meningkatkan ya perekonomian bangsa kita? Nah, tentunya anak negeri sendiri ya. Kita sebagai warga negara Indonesia ya harus cinta pada produksi dalam negeri kita. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi dengan begitu maka kita akan meningkatkan perekonomian bangsa kita dan akan membantu pengrajin ya yang ada di negara kita. Nah, abang kakak, berdasarkan teks tersebut kita diminta untuk mencari kosakata non baku dan merubahnya ke dalam bentuk kosakata baku. Nah, sekarang mari kita cari sama-sama ya. Nah, abang kakak perhatikan kembali teks bacaannya ya. Nah, coba abang kakak lihat di paragraf yang pertama, nah di baris yang ketiga. Nah, di situ ada kata merek. Nah, ini kata merek ini adalah merupakan kata non baku ya. Nah, kemudian ya kita akan cari lagi di paragraf kedua. Nah, ini ada kata segelintir. Ya, kata segelintir. Nah, ini Miss garis bawahi. Nah, kemudian ada kata merek lagi ya. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, nah ini ada kata merugi. Kemudian di paragraf keempat, nah ada kata sepatutnya. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata non baku ya. Nah, kita akan rubah menjadi ya kosakata bakunya ya. Oke, nah tadi yang pertama adalah kata merek. Nah, ini merupakan kosakata non baku. Nah, kosakata baku dari merek itu adalah ya produk. Nah, kemudian kata segelintir ya. Nah, kata segelintir ini ya, jadi kosakata bakunya itu adalah sedikit. Kemudian merugi. Nah, itu dirugikan ya. Jadi pengrajin yang dirugikan gitu ya. Nah, kemudian sepatutnya. Nah, kata sepatutnya ini kata non baku ya. Kata bakunya itu adalah seharusnya. Nah, itulah tadi ya kata-kata non baku dan kita sudah rubah ya menjadi kata yang baku. Nah, sekarang kita akan identifikasi kalimat tidak efektif. Nah, kemudian kita akan ubah ke dalam kalimat efektif ya. Nah, perhatikan lagi di teks bacaannya ya. Nah, Bang Kakak, perhatikan di paragraf pertama ya. Nah, ada kalimat, nah itu di baris kedua, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, di sini di kata banyak barang-barang ya. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak efektif ya. Barang-barang itu kan sudah menunjukkan banyak ya jumlahnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata banyak lagi ya. Maka kalimat efektifnya ya kita menjadi tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, atau kita juga bisa
ganti barang-barangnya itu kita hanya ambil satu kata barang, jadi banyak barang ya. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal ya. Oke, kemudian di paragraf masih di paragraf yang pertama ya. Nah, itu di baris yang kelima. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri ya. Nah, ini kata baju-baju, sepatu-sepatu ya, atau tas-tas. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif karena di awal sudah ada kata banyak loh ya. Jadi kalau banyak itu kan berarti lebih dari satu ya. Jadi kalimat efektifnya adalah banyak loh baju, sepatu, atau tas ya. Nah, ini dia jadinya ya. Oke, nah untuk yang pertama tadi ya, barang-barang ini ya. Oke. Nah, kemudian di paragraf yang kedua ya. Nah, itu di paragraf kedua di baris yang kelima. Nah, Bang Kakak lihat di bukunya. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Nah, di sini kan titik ya. Nah, terdiri dari dua kalimat. Nah, untuk kalimat efektifnya, nah ini kita bisa jadikan satu kalimat dengan menambah kata karena ya. Jadi oleh karena itu dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas karena harganya mahal ya. Oke, Abang Kakak. Nah, kita sudah tadi cari kosakata non baku dan kita rubah menjadi kata baku. Kemudian kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektifnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke materi PPKN. Nah, di sini kita ya akan berdiskusi ya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, tadi di awal mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Nah, kenapa ya Bang Kakak? Iya, karena jika kita mencintai produk Indonesia, maka produk lokal ya atau produk Indonesia itu juga bisa bersaing di kancah internasional ya. Artinya produk-produk dari dalam negeri bisa bersaing di dunia internasional ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Nah, apa contoh bahwasanya kita itu cinta terhadap produk Indonesia? Iya, yaitu dengan ya memilih dan membeli barang produksi dalam negeri daripada barang produksi asing atau luar negeri. Jadi banyak ya seperti baju, sepatu, tas. Nah, itu yang diproduksi oleh pengrajin dalam negeri kita. Jadi dengan kita memilih atau memakai produk-produk dalam negeri berarti itu merupakan contoh tindakan dari cinta produk Indonesia ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nah, apa yang terjadi ya? Nah, maka jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri, kelangsungan produk barang dalam negeri sendiri akan terancam ya, akan kalah bersaing dengan produk luar negeri. Nah, kemudian apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Nah, apa dampaknya ya kalau kita mencintai produk Indonesia terhadap perekonomian bangsa Indonesia? Nah, dampaknya itu adalah perekonomian bangsa Indonesia akan semakin maju dan berkembang sehingga akan mendatangkan kemakmuran. Jadi kalau misalnya kita ya seluruh warga negara Indonesia memakai produksi dalam negeri, maka pengrajin dan perekonomian bangsa kita itu akan berkembang dan masyarakat kita bisa hidup
makmur ya. Oke, nah abang kakak kita akan lanjutkan ke materi SBDP. Nah, di sini dalam kegiatan Ayo Berkreasi, nah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air itu adalah dengan membuat poster. Nah, perhatikan pada poster berikut ini. Nah, yang pertama ya, di situ ada tulisan Aku Cinta Produk Indonesia. Nah, dalam poster ini mengajak kita untuk mencintai ya merupakan pengikraran bahwasanya mencintai produk Indonesia ya. Di situ juga ada gambar ya tangan yang memegang bendera merah putih ya. Nah, kemudian di poster yang kedua, di poster yang ini, nah ini adalah bangga ya atau cinta produk Indonesia. Jadi menunjukkan ya rasa cinta dan bangga kita menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, abang kakak sekalian, sekarang latihan untuk abang kakak ya. Abang kakak buatlah poster ya yang bertema cinta tanah air. Nah, misalnya membeli produk dalam negeri. Jadi banyak ya produk dalam negeri. Nah, silahkan abang kakak nanti buat posternya dan dikirim melalui WA Miss ya. Nah, abang kakak hari ini kita sudah belajar ya tentang poster yang mengajak kita untuk mencintai produksi dalam negeri. Kemudian kita sudah ini berdiskusi bersama mengapa kita harus mencintai produksi dalam negeri. Kemudian kita sudah mencari kosakata non baku dan mengubahnya menjadi kosakata baku. Begitu juga dengan mencari kalimat tidak efektif dan mengubahnya menjadi kalimat efektif. Nah, abang kakak, Miss Karbila ucapkan terima kasih untuk abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat belajarnya di rumah dan jangan lupa dikerjakan latihannya ya, dan kirimkan melalui WA Miss. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.